Halo, masih membahas seputar trema. Nah, kali ini adalah pembahasan yang mungkin saja pembahasan terakhir saya. Nah, ini adalah menu rahasia trema atau menu lanjutan trema. Jadi, Anda pergi ke menu pengaturan di sini di bagian titik 3 ini. Anda pilih settings. Nah, setelah Anda pilih setting, Anda scroll ke bawah sampai Anda menemukan yang namanya About Trema atau tentang trema ya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Anda scroll lagi ke bawah, maka Anda akan temukan menu rahasia yang bernama Advanced Option atau opsi lanjutan. Nah, di sini ya, saya akan membahasnya satu persatu ya. Jadi untuk pilihan daripada use Trema Push di sini adalah ini sebaiknya diaktifkan saja. Nah, untuk apa ini diaktifkan? Kurang lebihnya ini tidak melewati push notification Google gitu. Jadi pesan Anda aman gitu, tidak melewati Firebase-nya milik Google gitu. Selama ponsel Anda menggunakan Android atau iOS gitu, maka notifikasi pesan itu akan dikirimkan melalui Google Play Service terlebih dahulu gitu, atau sebutannya Firebase ya. Atau jika di iOS maka dia akan melewatkan ke Apple Push Notification terlebih dahulu sebelum pesan itu dikirimkan kepada Anda, kurang lebihnya begitu. Nah, untuk menghindari pihak ketiga yang semacam itu, maka Anda bisa memilih ya, use Trema Push ini Anda aktifkan. Nah, ketika Anda mengaktifkan ini, ya, maka catatannya adalah eh, Anda akan diberitahukan ya sebuah notice atau sebuah pemberitahuan begini. Ini akan membantu mengurangi ya digital footprint atau jejak digital Anda gitu. Tapi gitu kan, aplikasi ini harus berjalan di belakang layar gitu. Jadi Anda tidak boleh menutup ini ya. Tidak boleh menutup aplikasi Trema ini. Jadi pastikan aplikasi Trema ini bisa berjalan di layar Anda gitu. Maksudnya di layar ponsel Anda ini masih tetap harus bisa berjalan gitu. Jadi tidak boleh aplikasi ini ditutup. Nah, ini kita okekan saja ya, kita okekan. Nah, ini selanjutnya Anda akan diminta untuk mematikan optimasi baterai gitu. Jadi, ketika optimasi baterai di Android itu ada gitu ya, optimasi baterai supaya hemat baterai, maka ini kita harus mematikannya terlebih dahulu. Nah, ini Anda akan dilarikan ke menu pengaturan gitu dan Anda scroll ke bawah saja dan Anda pilih Trema. Di sini Anda pilih saja Trema gitu ya. Biasanya di bagian paling bawah sini. Nah, Trema. Jadi ketika Anda sudah mencentang ini, ignore optimisasinya ini, maka Anda bisa mengaktifkan Trema Push ini. Kurang lebihnya begitu. Lalu lanjutannya lagi reset push token. Nah, jadi apabila Anda menggunakan push notification bawaan dari Google gitu ya, FCM itu adalah Firebase Cloud Messaging ya. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang gitu, jadi ketika Anda menerima notifikasi, notifikasi itu dikirimkan melalui Google Play Service atau FCM ini ya, Firebase Cloud Messaging. Atau HMS itu adalah Huawei Mobile Service ya. Jadi apabila Anda menggunakan perangkat Huawei ya di sini Anda bisa melakukan reset push token gitu apabila Anda ingin mendaftarkan perangkat Anda lagi ya. Apabila ada error atau apa gitu maka Anda bisa reset push token di sini. Ketik ini. Eh, dengan catatan apabila Anda tidak menggunakan Trema Push gitu ya. Jadi ini bisa diketik gitu push token resetnya. Kurang lebihnya seperti itu. Apabila Anda menggunakan Trema Push, maka ini ya reset push token ini tidak diperlukan. Begitulah kurang lebihnya ya.
Lalu logging ya, logging di sini adalah untuk keperluan error saja. Apabila ada error di Trema gitu, maka Anda bisa mengirimkan lognya kepada developer ya. Ini adalah fitur yang sebenarnya nggak terlalu penting sih ya, karena eh, error itu berhubungan dengan update saja gitu. Jadi selama Anda mengupdate aplikasinya secara rutin, maka Anda akan terhindar dari bug-bug yang mengganggu lah, kurang lebihnya begitu ya. Nah, di sini ada bagian jaringan gitu ya. Ada IPv6 for message dan IPv6 for calls and web. Jadi saran saya sih lebih baik menggunakan IPv4 dibanding menggunakan IPv6 ya. Untuk masalah keamanan, kurang lebihnya seperti itu ya. Akan tetapi jika Anda ingin untuk mengandalkan kecepatan dan reliable, maka Anda gunakan IPv6 ini diaktifkan saja, kurang lebihnya seperti itu. Nah, apabila IPv6 ini diaktifkan, maka aplikasi Tremanya ini sendiri akan meminta Anda untuk merestart aplikasinya ini gitu supaya dia bisa bekerja gitu ya dari IPv6-nya ini sendiri gitu ya. Tapi untuk masalah keamanan dan privasi saya tidak merekomendasikan IPv6 ini gitu. Jadi silakan menggunakan IPv4 saja untuk masalah keamanan dan privasi, kurang lebihnya seperti itu. Nah, lanjut fixed device configuration problem. Ini adalah untuk memastikan Trema bekerja dengan baik ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, misalkan ini nih power restriction gitu. Ini untuk memperbolehkan apabila Trema ini bisa nggak sih berjalan di balik layar gitu ya. Jadi kalau misalkan dia bisa berjalan di balik layar gitu kan, maka ya sepertinya tidak akan jadi masalah lah, kurang lebihnya begitu ya. Akan tetapi jika Anda mengalami masalah-masalah tertentu gitu, Anda bisa mengecek di bagian sini nih, Fix Device Configuration Problem. Kurang lebihnya begitu ya. Sama halnya dengan Unused App Setting gitu ya. Jadi ini ya, Anda juga bisa mengatur tambahan lainnya ya. Kurang lebihnya seperti itu agar memastikan Trema tidak di force close oleh sistem Android-nya itu sendiri. Jadi ketika Tremanya terforce close, maka Anda tidak bisa menerima pesan masuk ya, apapun itu gitu ya. Baik itu pesan masuk atau pesan panggilan gitu. Selama aplikasinya menutup gitu. Dengan catatan kalau Anda menggunakan Trema Push ya. Kalau menggunakan eh, push notification dari bawaannya Google atau Huawei, sepertinya itu tidak akan jadi masalah ya. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu di sini ada echo cancellation gitu ya. Echo cancellation di sini adalah feedback. Jadi ketika kita nelpon gitu atau menerima panggilan, biasanya terdapat echo gitu ya. Jadi panggilannya seperti double gitu ya. Ini kita bisa atur ya, mau software echo cancellation apa hardware echo cancellation. Pilih saja yang bagian hardware ya. Sebenarnya ini tidak perlu diotak-atik sih sebenarnya gitu ya, cukup menggunakan bawaannya saja, kurang lebihnya seperti itu. Akan tetapi jika hardware echo cancellation-nya itu kurang bagus atau kurang baik, maka Anda bisa menggunakan software echo cancellation ini. Jadi echo-nya atau suara baliknya itu sendiri ini akan atur oleh Trema gitu ya supaya dia tidak feedback lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, WebRTC Diagnostic ini sendiri adalah untuk mendiagnose gitu ya, apakah koneksi panggilan kita ini sendiri berjalan dengan lancar atau tidak, kurang lebihnya begitu ya. Lalu di video codex ini sendiri adalah Anda bisa memilih ya mau kodeks yang mana gitu. Apakah Anda mau menggunakan hardware atau menggunakan software, atau Anda ingin mendisable salah satu kodeks tertentu, kurang lebihnya begitu ya. Ini itu untuk perangkat-perangkat tertentu yang tidak bisa membaca beberapa format gitu ya.
Tapi saya rasa ini jarang gitu ya, jarang. Kenapa jarang? Karena Android sekarang itu sudah canggih gitu ya, sudah bisa membaca beberapa kodeks gitu. Jadi pengaturan ini sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Ini hanya untuk sebenarnya untuk eh, apa namanya, handphone yang dalaman softwarenya ada masalah ya, kurang lebihnya begitu ya. Nah, ini lanjut ke bagian Grant Phone Permission gitu. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya di bagian sebelumnya itu, ini fungsinya untuk mencegah ya supaya apabila ada panggilan biasa masuk gitu, jadi tidak terputus gitu ya panggilan tremanya atau tidak mengganggu, kurang lebihnya begitu. Jadi silakan aktifkan ini ya, Grant Phone Permission gitu. Lalu ada juga Grant Bluetooth Permission, ini untuk kalau Anda telepon pakai headset Bluetooth, maka Anda bisa mengaktifkan ini ya, Grant Bluetooth Permission. Nah, kurang lebihnya begitu. Nah, lalu di sini juga ada desktop atau web diagnostic apabila Anda menggunakan Trema di komputer gitu ya, dengan menggunakan klien web atau aplikasi komputernya. Apabila ada masalah, Anda bisa melakukan diagnostik di menu sini ya, desktop atau web diagnostic. Lalu di bagian riset sendiri ini ada ini ya, remove all wallpaper, dan reset notification sound setting ya. Saya tidak perlu menjelaskan hal ini ya, karena Anda mungkin sudah tahu ini maksudnya apa ya. Ya, kurang lebih itu saja ya pembahasan saya kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.